mencintai segala yang telah terjadi. Tak pernah sendiri jalani hidup ini, selalu menyertai. Betapa ku menyadari di dalam hidupku ini kau selalu memberi rancangan terbaik oleh karena kasih. Bapa, sentuh hatiku, ubah hidupku menjadi yang baru, bagai emas yang murni. Kau membentuk bejana hatiku. Bapa, ajarku mengerti sebuah kasih yang selalu memberi, bagai air mengalir yang tiada pernah berhenti. Bapa, sentuh hatiku, ubah hidupku menjadi yang baru, bagai emas yang murni. Kau membentuk bejana hatiku. Bapa, ajarku mengerti sebuah kasih yang selalu memberi, bagai air mengalir yang tiada pernah berhenti. Kasih-Mu ya Tuhan tak pernah berhenti. Shalom, puji Tuhan, puji Tuhan. Kita bersyukur kembali saudara-saudaraku yang dikasihi Tuhan, bahwa oleh karena kemurahan Tuhan kita kembali bisa berjumpa dalam ibadah online ini. Dan kita harus selalu percaya bahwa Tuhan itu baik, sangat baik dan teramat baik. Amin. Nah saudara, pada saat ini saya berharap saudara bisa memberikan hati dengan segenap hati untuk mendengarkan firman ini. Karena sebelumnya mari kita berdoa bersama-sama. Tuhan Roh Kudus, kami tidak punya kemampuan untuk memahami firman-Mu. Karena itu kami sungguh membutuhkan anugerah, hikmat, pengertian dan pewahyuan dari Engkau saja. Itu berfirmanlah Roh Kudus, kami semua siap untuk diberkati dan siap untuk diarahkan hidup di dalam kebenaran-kebenaran-Mu. Di dalam dan demi nama-Mu Tuhan Yesus Kristus, kami terima anugerah-Mu dengan hati mengucap syukur. Haleluya. Amin. Puji Tuhan saudara, kalau pada saat ini kita akan kembali merenungkan bagian dari firman Tuhan. Dan saya berharap di zaman paling akhir ini, dari akhir zaman ini, kita sungguh-sungguh dipersiapkan oleh Tuhan Yesus lewat Roh-Nya yang kudus menjadi mempelai yang layak untuk menyambut kehadiran Dia, menjemput kita di awan-awan dalam pengangkatan nanti.
Karena itu tema kita pada saat ini adalah menjamu Tuhan. Sekali lagi, tema kita pada saat ini adalah menjamu Tuhan. Istilah ini mungkin agak asing, tetapi sebenarnya Alkitab juga menulis, mungkin kita perlu untuk mempelajarinya sehingga kita bisa memahami arti dari kata menjamu Tuhan. Nah, firman Tuhan di dalam Ibrani pasal yang ke-13 ayat 1 sampai 2. Kali ini saya ambil 2 ayat saja karena ada banyak nasihat-nasihat dan tentu tidak cukup disampaikan semuanya. Saya ambil ayat 1 sampai 2 saja yang berkata demikian. Peliharalah kasih persaudaraan. Ayat 2. Jangan kamu lupa memberi tumpangan kepada orang, sebab dengan berbuat demikian beberapa orang dengan tidak diketahuinya telah menjamu malaikat-malaikat. Saudara-saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus, penulis Ibrani ini jelas sangat memahami dan menyadari bahwa keadaan di akhir zaman itu sama seperti yang disampaikan Tuhan Yesus di dalam Matius pasal 24 ayat yang ke-12 yang berkata demikian, ya. Dan karena makin bertumbuh atau bertambah kedurhakaan, dan karena makin bertambah kedurhakaan, maka kasih kebanyakan orang akan menjadi dingin. Jadi semakin bertambah kedurhakaan, kasih semua orang menjadi dingin. Nah, kata menjadi dingin, saudara, ini artinya tidak lagi memiliki kehangatan. Jadi menjadi dingin itu artinya tidak lagi memiliki kehangatan atau berubah sifat dan perlakuan. Berubah sifat dan perlakuan, ya. Jadi tidak memiliki kehangatan itu artinya tidak ada keramahan lagi, tidak ada kepedulian, tidak ada perhatian, tidak ada pemberian, tidak ada pertolongan, tidak ada simpati dan empati. Makanya unsur-unsur kehangatan ini sudah luntur, maka kasih kebanyakan orang menjadi dingin. Nah, pertanyaannya, mengapa menjadi dingin? Firman tadi berkata, karena bertambahnya kedurhakaan. Itu yang menyebabkan kasih kebanyakan orang menjadi dingin, ya. Karena bertambahnya kedurhakaan, ya. Nah, kata kedurhakaan itu artinya tidak taat perintah, suka melawan, tidak menghargai, tidak menghormati, sehingga akibatnya justru semakin bertambah jahat. Itulah arti dari kata kedurhakaan, ya. Menyadari situasi inilah maka penulis Ibrani ini memberikan nasihat-nasihat yang dilandaskan kepada sifat dasar manusia yang sudah jatuh dalam dosa, ya. Dan akibat jatuh dalam dosa itu manusia mengalami keterpisahan dengan Tuhan, dan semua itu membuat atau merusak hubungan, ya. Jadi sifat dasar manusia karena dosa itu dan terpisah dengan Allah itu sifatnya merusak hubungan, ya. Apa saja itu, ya, sifat-sifat manusia itu? Yang pertama adalah mentalitas independen. Jadi saya terpaksa mengambil beberapa istilah akademis, ya. Yang pertama, mentalitas independen, ya. Ini sifat dasar manusia yang akibat dosa, saudara, ya. Mentalitas independen itu artinya sifat yang mau bebas, tidak terikat, tidak mau diatur, atau tidak mau dipimpin. Nah, inilah sifat manusia, saudara, ya. Maunya bebas, tidak mau diatur, tidak mau dipimpin, tidak mau diarahkan, ya. Yang kedua, adanya sifat
individualistis. Artinya apa? Ini sifat yang berpusat pada diri sendiri. Ya. Ini sifat yang membangun isolasi sosial. Ya. Jadi berpusat pada diri sendiri, semuanya berpusat pada diri sendiri. Selanjutnya adalah sifat egois, hanya memikirkan kepentingan sendiri, tidak peduli dengan kepentingan dan perasaan orang lain. Ya, egois, mementingkan kepentingan sendiri, tidak peduli kepentingan orang lain, dan tidak peduli juga dengan perasaan orang lain. Yang terakhir, adanya sifat arogansi atau keangkuhan. Ya, merasa diri paling benar, paling baik, dan tidak membutuhkan orang lain untuk mendukungnya bertumbuh. Ya. Nah, mentalitas yang bersifat independen, ya, individualistis, egois, arogansi, ya, sifat-sifat inilah yang dipelajari, ya, sehingga orang-orang itu akhirnya tidak memiliki yang namanya kasih kembali. Ya. Nah, dari kondisi-kondisi seperti itulah penulis Ibrani ini memberi dua nasihat. Yang pertama, banyak nasihat, ini saya ambil dulu ya, memberikan dua nasihat di dalam Ibrani pasal 13 ayat 1 sampai 2 itu. Yaitu disimbolkan yang pertama, ya, memelihara kasih persaudaraan. Yang kedua, memberikan tumpangan kepada orang. Nah, saya sedikit bedah dulu arti dari kata kasih persaudaraan dan memberi tumpangan kepada orang. Nah, kasih persaudaraan itu bisa diartikan mengasihi sesama, ya. Baik itu keluarga sendiri atau sanak kita sendiri, ya, atau orang lain, ya. Jadi ini kasih kita kepada sesama, baik itu keluarga kita sendiri atau orang lain, ya. Namun sesuai dengan Galatia 6 ayat 10, terutama adalah saudara-saudara yang seiman dengan kita, sesama orang-orang yang sudah percaya kepada Yesus, ya, terutama, ya. Sedangkan kata memberi tumpang kepada orang, ya, itu bisa diartikan dalam dua arti. Yang pertama, benar-benar memberikan tumpangan di rumah kita bagi orang-orang yang membutuhkan pertolongan untuk ditampung sementara waktu, di mana orang itu mengalami kesulitan penginapan. Ya, jadi yang pertama, benar-benar kita memberikan tumpangan di rumah kita kepada orang-orang yang mengalami kesulitan, ya, sehingga datang ke rumah kita. Yang kedua, melayani orang-orang yang dikirim Tuhan datang dalam hidup kita, di mana orang-orang itu mempunyai masalah dan kitalah yang ditunjuk Tuhan untuk melayani dan menolongnya. Yang kedua, sekali lagi, melayani orang-orang yang dikirim Tuhan datang ke dalam hidup kita, di mana orang-orang ini mempunyai masalah dan kitalah yang ditunjuk Tuhan untuk melayani dan menolong dia. Nah, hari ini saudara, hari ini atau saat ini tahun 2021 adalah saat atau kesempatan-kesempatan di akhir zaman, ya, dimana ini adalah kesempatan menjelang Tuhan datang untuk mengadakan pengangkatan. Ini waktu-waktunya saudara, ya. Beberapa waktu lalu ada sebuah kesaksian yang direkam, ya, di dalam media sosial, ya. Ada seorang anak kecil, seorang anak perempuan, di mana dia mendapatkan sebuah penglihatan, ya. Dalam penglihatan itu dia berjumpa dengan Tuhan Yesus, di mana Tuhan Yesus berkali-kali berkata kepada dia, ya, bahwa Yesus atau Tuhan Yesus akan segera datang, akan segera datang. Maka anak kecil ini di dalam penglihatan itu dia menangis, ya, terisak-isak, dipeluk oleh orang tuanya. Dia menangis berkali-kali, terisak-isak. Dia hanya berkata, ya, Yesus mau datang, Yesus mau datang, dia mau datang. Dia menangis demikian rupa, ya.
Dan ketika saya melihat tayangan itu, saya merasa bahwa itu sebuah peringatan kepada kita semuanya. Situasi-situasi sekarang ini dipakai Tuhan untuk mempersiapkan umatnya, kita semuanya, untuk menyambut kedatangan Dia. Karena itu kita harus menjadi mempelai yang layak, ya, mempelai yang layak buat Tuhan sebagai mempelai laki-laki. Dan salah satunya yang Tuhan inginkan adalah di mana di akhir zaman ini Tuhan sudah mengatakan bahwa kasih kebanyakan orang menjadi dingin. Kita harus kembali menjadi orang-orang yang memiliki kasih yang hangat. Ya, nah kita akan belajar, saudara. Ya. Penulis Ibrani ini menasihatkan agar di situasi akhir zaman ini, ya, dia berkata, giatlah dan praktekkan kasih persaudaraan. Giatlah, praktekkan kasih persaudaraan. Ya. Ingat, saudara, sebelum Tuhan Yesus itu benar-benar datang, ya, secara fisik di awan-awan mengangkat orang-orang percaya, Tuhan Yesus itu sebenarnya sudah datang terlebih dahulu. Ya. Hari ini Tuhan Yesus sudah datang terlebih dahulu, ya. Namun tidak secara fisik, namun melalui orang-orang susah atau orang-orang yang sedang bermasalah di sekitar hidup kita. Ayatnya kita akan pelajari, saudara, ya. Tuhan Yesus mau agar kita ini sadar, saudara, bahwa jika kita melayani orang-orang ini yang bermasalah ada di sekitar kita, itu sama halnya kita sedang melayani pribadi Tuhan Yesus Kristus. Mari kita baca ayatnya terlebih dahulu sehingga saudara memahami arti dari ayat-ayat atau maksud dari yang sedang kita pelajari hari ini. Di dalam Matius pasal yang ke-25, saudara tolong perhatikan baik-baik. Saya akan baca mulai ayat ke-31 sampai ayat 40, ya. Apabila Anak Manusia datang dalam kemuliaannya dan semua malaikat bersama-sama dengan Dia, maka Ia akan bersemayam di atas tahta kemuliaannya. 32. Lalu semua bangsa akan dikumpulkan di hadapannya, dan Ia akan memisahkan mereka seorang daripada seorang, sama seperti gembala memisahkan domba dari kambing. Dan Ia akan menempatkan domba-dombanya di sebelah kanannya dan kambing-kambing di sebelah kirinya. Dan raja itu akan berkata kepada mereka yang di sebelah kanannya, mari, hai kamu yang diberkati oleh Bapakku. Ini tentu saja disampaikan kepada orang-orang percaya. Terimalah kerajaan yang telah disediakan bagimu sejak dunia dijadikan. Sebab ketika aku lapar, nah perhatikan saudara, ayat 31 sampai 34 itu bicara tentang penghakiman terakhir, ya. Nah, sebelum penghakiman terakhir itu ada prosesnya, ya. Tentu saja melewati ada pengangkatan dahulu, ya. Kemudian orang-orang percaya diungsikan di rumah Bapakku, ya. Di sana banyak tempat. Setelah itu, ya, setelah cukup waktunya, maka Tuhan Yesus dan orang-orang percaya ini datang lagi ke dunia. Itu disebut sebagai second coming, untuk memerintah selama 1000 tahun, ya. Nah, apa yang saya baca ini adalah sebelum itu semuanya, ya, sebelum ada pengangkatan, sebelum ada pemerintahan 1000 tahun, artinya kehidupan normal sekarang ini di akhir zaman ini. Nah, ayat ke-35 ini bicara hari-hari ini, ya, atau akhir zaman ini. Perhatikan 35, saudara. Sebab ketika aku lapar, kamu memberi aku makan. Ini akunya besar, saudara. Ketika aku hanya besar, ya. Ketika aku lapar, Tuhan lapar, kamu memberi aku makan. Ketika aku haus, Tuhan haus, kamu memberi aku minum. Ketika aku, ini hanya juga besar, seorang asing, kamu memberi aku tumpangan.
seperti dalam Ibrani pasal yang ke-13 ayat 2 tadi, ya, ayat 36. Ketika aku telanjang, kamu memberi aku pakaian. Ketika aku sakit, kamu melawat aku. Ketika aku dalam penjara, kamu mengunjungi aku. Ya. Jadi A-nya semua adalah Tuhan Yesus. Ya. Dikatakan Yesus itu lapar, Yesus itu haus, Yesus itu orang asing, ya. Yesus itu telanjang, Yesus itu orang yang sakit, Yesus itu ada dalam penjara. Itu semua adalah berkata aku Yesus, ya. Perhatikan baik-baik. Ayat 37. Maka orang-orang benar itu akan menjawab dia, katanya, Tuhan, bila manakah kami melihat engkau lapar dan kami memberi engkau makan, atau haus dan kami memberi engkau minum? Ayat 38. Bila mana kami melihat engkau sebagai orang asing dan kami beri engkau tumpangan, atau telanjang dan kami beri engkau pakaian? Ayat 39. Bila manakah kami melihat engkau sakit atau malam atau dalam penjara dan kami mengunjungi engkau? Ayat 40. Dan raja itu atau Yesus akan menjawab mereka, aku berkata kepadamu, sesungguhnya segala sesuatu yang kamu lakukan untuk salah seorang dari saudara-saudaraku yang paling hina ini, ya, saya ulangi, aku berkata kepadamu, sesungguhnya segala sesuatu yang kamu lakukan untuk salah seorang dari saudaraku yang paling hina ini, kamu telah melakukannya untuk aku. Ya, ini perhatikan baik-baik ayat ini, saudara. Ya. Perhatikan orang-orang yang mewakili kehadiran Tuhan Yesus dan harus kita layani, saudara. Ya, perhatikan daftarnya, saudara. Ya. Dari perumpamaan ini menegaskan bahwa Yesus itu sekarang ini, ya, sejak Alkitab ditulis sudah hadir dalam kehidupan kita. Kehadiran Yesus itu, ya, ada di dalam orang-orang yang didaftar tadi, yaitu orang yang lapar, orang yang haus, orang yang butuh tumpangan, orang yang telanjang, orang yang sakit, orang dalam penjara. Ya. Dalam diri orang-orang inilah Yesus itu hadir. Ya. Makanya ayat 40 nanti berkata, raja itu berkata, segala sesuatu yang kamu lakukan untuk salah seorang, ya, yang ada dalam daftar ini, sebenarnya kamu sudah melakukannya untuk aku. Dengan kata lain, saudara, orang-orang bermasalah yang hadir dalam hidup kita atau yang dikirim Tuhan dalam hidup kita, jadi orang-orang bermasalah yang hadir dalam hidup kita atau yang dikirim dalam hidup kita, terutama saudara-saudara seiman, ya, walaupun juga untuk orang-orang yang tidak seiman, ya, sebenarnya itu adalah wujud Tuhan Yesus sendiri yang sedang menyamar. Ini bahasa saya, saudara. Sesungguhnya orang-orang bermasalah yang dikirim kita dalam hidup kita, ya, itu adalah wujud dari Tuhan Yesus yang menyamar. Ini bahasa saya, ya. Itu adalah kehadiran Tuhan Yesus dalam bentuk orang-orang yang bermasalah. Jadi misalnya nih, ada orang sakit, ya, terutama saudara seiman, bolehlah orang tidak seiman, ya, tapi terutama saudara seiman. Sesungguhnya orang sakit di depan kita ini adalah pribadi Tuhan Yesus. Bukan 100% pribadi Tuhan Yesus, artinya mewakili pribadi Tuhan Yesus. Sengaja Tuhan sodorkan dalam hidup kita, ya, kita harus sadar bahwa kita harus melayani Dia dan menolong Dia. Dengan melayani Dia dan menolong Dia, Tuhan berkata, itu sama halnya kita sedang melayani pribadi Tuhan Yesus. Makanya Ibrani pasal 13 ayat 2 dikatakan, sebab dengan berbuat demikian beberapa orang dengan tidak diketahuinya telah menjamu malaikat-malaikat, ya,
Malaikat itu bicara tentang utusan Tuhan atau pribadi Tuhan Yesus sendiri, ya. Sehingga malaikat itu adalah utusan Tuhan yang mengatasnamakan pribadi Yesus. Nah, sama seperti itu sesungguhnya orang-orang dikirim ke dalam hidup kita itu yang bermasalah sesungguhnya adalah mewakili pribadi Yesus untuk kita layani dan kita tolong. Dan itu merupakan ujian kasih dalam hidup orang-orang percaya. Karena itu ayat 1 pasal 13 ini berkata, peliharalah kasih persaudaraan, ada tanda seru. Artinya dibutuhkan sebuah kesadaran dalam hidup kita, ya. Sadarlah, melek matalah, bukalah matalah, ya, bahwa orang-orang di sekitar kita, terutama adalah orang-orang yang sudah percaya atau saudara seiman, ya, jika mereka bermasalah dan dihadirkan dalam hidup kita, disodorkan, ya, dalam hidup kita, Tuhan punya maksud, ya. Kitalah yang ditunjuk Tuhan untuk melayani dan menolong dia. Dengan kita melayani dan menolong dia, sesungguhnya kita sedang melayani Tuhan Yesus, atau bahasa saya tadi, kita sedang menjamu Tuhan Yesus Kristus. Nanti akan saya bersaksi, saudara, agar saudara bisa memahami hal ini, ya. Karena itu beberapa kesaksian yang mau saya sampaikan ini membawa saudara harusnya menyadari saudara juga bisa melakukannya dan sangat bisa melakukannya, ya. Saya berharap kesaksian ini mendorong saudara bahwa ini akhir zaman. Begitu banyak situasi pandemi ini, orang-orang disodorkan dalam hidup kita, orang-orang digiring datang dalam hidup kita, orang-orang bermasalah diizinkan untuk hadir dalam kehidupan kita, dan itu bukan kebetulan, ya. Ingat, Tuhan berkata, aku lapar, aku haus, ya. Ketika aku lapar, engkau memberi makan. Ketika aku haus, engkau memberi minum. Ketika aku telanjang, engkau memberikan pakaian. Ketika aku sakit, engkau melawat aku. Ketika aku ada di penjara, engkau mengunjungi aku, ya. Itu artinya bahwa dalam penghakiman nanti, sebagai orang percaya dikategorikan sebagai orang yang ada di sebelah kanan orang benar, ya. Makanya orang benar ini ngomong begini, ya, Tuhan, kapan kami tahu bahwa engkau lapar dan kami beri makan? Tuhan, kapan kami tahu engkau haus dan kami beri minuman? Ya. Ini sesungguhnya memberikan sebuah kesadaran bahwa orang-orang di sebelah kanan Yesus ini, orang-orang benar ini, ya, waktu dia masih ada di dunia seperti kita, ya, hatinya dipenuhi dengan belas kasihan, sehingga ketika ada orang lapar, dia datang melayani, memberi makan. Ketika ada orang sakit, dia datang melawat, mendoakan, memberi bantuan pertolongan. Ketika ada orang ada dalam penjara, dia datang mengunjungi. Nah, waktu dia dipenuhi belas kasihan dan dia datang melayani dan menolong orang-orang ini, ya, dia tidak sadar bahwa apa yang dilakukannya sesungguhnya adalah sedang melayani pribadi Yesus. Makanya di dalam penghakiman nanti Tuhan itu ngomong begini tadi, ya, ketika aku lapar, engkau memberi aku makanan, ya. Ya. Itu menyadarkan orang-orang benar yang di samping kanan ini bahwa engkau sudah melakukannya waktu engkau di muka bumi, engkau sudah melakukannya, ya. Dan ini ditulis untuk menyadarkan orang seperti kita, orang percaya yang masih ada di atas muka bumi ini, untuk sadar, ya, untuk disadarkan bahwa Tuhan itu hadir di orang-orang yang bermasalah ini, dan itu dimaksudkan agar kita sekarang ini mau melakukan yang namanya kasih persaudaraan, brotherhood. Kita mau melakukannya di akhir zaman ini, sehingga kasih yang di akhir zaman dikatakan sudah menjadi dingin, itu kembali menjadi hangat, ya, memiliki kehangatan kembali, kepedulian, perhatian, pertolongan, ya, kemudian empati, simpati, ya, itu semuanya akan dikembalikan Tuhan, sehingga ketika Tuhan ada di awan-awan, kita mempelai yang layak, sudah berdandan secara lengkap, memakai pakaian pengantin yang lengkap,
ya, atribut yang lengkap sehingga kita bisa naik menyambut kedatangan Tuhan. Kesaksian pertama, saudara, saya pernah melayani seorang jemaat Tuhan. Ini jemaat yang sejak muda sudah terkena penyakit namanya penyakit rematik, ya, itu parah menyerang dia sehingga untuk berjalan dia gemetar sekali, dia harus pakai tongkat, ya, harus dituntun orang, tapi dia masih berjuang datang untuk dalam ibadah di gereja, gedung gereja, ya. Tapi makin tambah usia orang ini, ya, semakin mengalami peningkatan keparahan sakitnya. Dia semakin susah berjalan dan akhirnya lumpuh total, tidak bisa berjalan, tidak bisa datang ke ibadah gedung gereja, ya. Keluarganya, ya, masih melayani tapi sangat terbatas. Dibuatkan satu kamar di depan rumah, ya, satu kamar khusus untuk dia, dan dia ada di sana, tidurnya, duduknya, apa saja di sana, mohon maaf, termasuk buang air kecil dan buang air besar di sana, ya. Karena situasi seperti ini yang kadang juga tidak terawat atau kurang terawat, dan kurangnya perhatian dari saudara-saudara seiman, ya, tidak mungkin mengandalkan keluarganya sendiri yang mungkin juga kekurangan kasih. Harusnya saudara-saudara seiman datang kepada dia. Nah, selama saya masih punya kesempatan melayani dia, saya belajar untuk melayani dia, ya. Waktu dia masih sering datang ke gereja, saya rutin datang ke tempat dia, ya, mendengarkan keluhan dia, menghibur dia, mengasihi dia, membawakan yang dia diperlukan, memberkati dia. Itu saya lakukan, saudara. Suatu hari saya sudah tidak ada di kota itu lagi. Saya bertugas di tempat lainnya, melayani Tuhan di tempat lainnya. Lalu setiap kali saya datang ke kota itu lagi, saya selalu sempatkan datang. Nah, suatu hari ketika saya membawa sebuah keluarga saya sendiri, saudara, ya, istri dan anak saya sempatkan datang ke rumah dia, ke tempat dia, ya. Itu berjarak dari tempat saya berjalan sampai ke kamar itu, ya, ini sebuah gang begitu, ya, sekitar 10-15 meter. Itu angin yang terbawa ke kami, itu baunya luar biasa, ya. Ada bau pesing, bau air kencing, dan bau juga kotoran, saudara. Sangat bau, saudara, dari 10-15 meter, ya. Istri dan anak saya tidak mampu untuk masuk ke ruangan itu, tapi oleh anugerah kemurahan Tuhan, selalu saya berdoa, Tuhan berikan kemampuan buat saya melayani yang jenis ini. Kenapa, saudara? Saya tahu persis pelayanan ini tidak mudah, tapi saya sadar betul yang saya hadapi memang pribadi manusia, tapi itu sesungguhnya mewakili kehadiran Tuhan Yesus di situ, di pribadi ini. Itu berat, saudara. Tapi kesadaran brotherhood, kasih persaudaraan ini, kehangatan ini sudah ada, maka saya harus bisa masuk ke tempat itu. Secara manusia susah untuk bertahan 5 menit, saudara. Dalam keterbatasan saya dan oleh anugerahnya, saya harus memberikan sebuah dukungan iman, pengertian, pemahaman, kasih, ya, kebenaran, ya, penghiburan, dukungan kekuatan secara moral, secara mental, ya. Hati saya hancur, saudara, melihat situasi yang seperti itu. Antara saya tidak kuat bertahan dalam menahan bau yang luar biasa, tapi kasih brotherhood, persaudaraan yang besar itu mengalahkan bau dan rasa yang luar biasa itu. Saya oleh anugerah Tuhan bertahan 12
15 menit bertahan di ruangan itu dan bisa mendoakan. Itu pengalaman yang luar biasa. Yang kedua, saya juga melayani jemaat di tempat ini. Ya, ada seseorang jemaat yang sakit karena diabetes. Dia harus mengalami penderitaan yang luar biasa. Ya, bagian dari anggota tubuhnya, bagian kaki harus dipotong. Ya, awalnya adalah bagian jempolnya, dan saya sendiri yang ngurus ke rumah sakit karena dibiarkan tidak segera dioperasi. Saya juga yang nembus ke perawatnya, ke bagian yang harus operasi. Ya, jujur saya cukup marah karena dibiarkan. Akhirnya setelah kedatangan saya, ya, itu dalam waktu sekian menit, ya tidak sampai 30 menit, itu langsung diatasi. 1 jam kemudian dioperasi. Nah, setelah dioperasi bagian itu dia dibawa pulang, tapi dalam keterbatasan dia, ya, kaki yang dipotong itu sungguh, saudara, itu kembali menjadi busuk dan menimbulkan bau yang luar biasa. Istrinya sendiri, ya, seringkali muntah. Istrinya sendiri muntah, saudara, karena saking baunya. Ya. Dan saya rutin untuk mengunjunginya, dan ketika suatu hari saya mengunjungi bersama dengan sopir gereja, ya, baru masuk pintu saja sopir gerejanya langsung berbalik, ya, pergi ke jalan dan muntah di sana. Saya harus masuk, saudara. Kembali dihadapkan oleh situasi ini, itu pergumulan yang luar biasa. Harus bertahan 15 menit untuk memberikan bimbingan, arahan, dukungan mental, dukungan rohani, penghiburan, ya, pengharapan. Ya. Tidak mungkin dalam waktu 1-2 menit, saudara. 10-15 menit harus disampaikan. Ya. Itu pun saya berjuang luar biasa situasinya. Ya. Secara manusia tidak kuat, tapi mau tidak mau saya sadar dia bukan manusia biasa di dalam diri dia. Iman dialah yang menghadirkan Tuhan Yesus, sehingga ketika saya melayani dia, sesungguhnya saya sedang melayani pribadi Yesus Kristus. Inilah brotherhood, inilah kasih persaudaraan, inilah kehangatan, ya, yang tidak bisa kita lakukan dengan kekuatan kita sendiri. Nanti kita akan belajar bagaimana cara melakukannya, saudara. Ya. Yang ketiga, kami pernah melayani seorang perempuan, seorang ibu-ibu, ya, yang kesepian, usianya sudah 70 lebih, hampir 80 tahun, ya, sendirian, ya, anak-anaknya tidak melayani secara pribadi, tidak tinggal di tempat itu, dia tinggal di rumah itu sendirian, ya, anak-anaknya tidak kerasan di situ, ya, jadi tinggal di rumah itu sendirian, ya, dia sakit, ya, paling ditengok, ya, mungkin diurusi sebentar, tapi ini tinggal sendirian. Cilakanya, ini orang yang suka berbohong, ya. Tapi sekali lagi, saudara, berkali-kali, ya, kami sering datangi, kami dibohongi, kami tetap belajar melayani. Berkali-kali kami layani, selalu mengalami hal seperti itu. Tapi Tuhan gerakkan kami untuk melayani dia, ya. Itu sebuah kesulitan bagi kami, saudara. Tapi sekali lagi, kasih persaudaraan yang berasal dari Tuhan itu, ya, yang digerakkan oleh belas kasihan itu, memampukan kami untuk melayani sampai dia meninggal. Ya. Ketika orang yang sudah saya sebutkan ini sudah meninggal semua, saudara, kami layani. Bukan karena kami hebat, kami secara manusia juga tidak mampu dan tidak mau. Tapi belas kasihan Yesus yang sudah ada dalam hidup kita itulah yang menggerakkan kita untuk bisa melayani. Ya. Yang terakhir, saudara, kekasihan kami, ya. Hari ini ada seorang jemaat yang sedang sakit, sendirian, ditinggal istrinya, ya. Anaknya juga tidak mau tinggal dalam dia, sudah pergi jauh, ya. Anak tirinya juga tidak mau di situ, ya. Dia sendirian. Dia kena stroke, dan hari ini, ya,
dia juga tidak bisa berjalan karena ketika dia naik sepeda itu jatuh dan kakinya bengkak, lututnya, dan tidak bisa digunakan untuk jalan. Ya, tidak ada yang ngurusi, saudara. Ya, kencing di situ ada ember, ya, buang air besar juga di situ. Untung dia punya seorang sahabat, di mana sahabatnya itu tiap pagi jam 10 dia datang, ya, untuk membuang kotoran, membuang air kencingnya. Ya. Waktu kami diberitahu, kami segera bergerak di sana. Kami bawa tim sosial, ya, kami benahi apa yang harus dibenahi, misalnya pompa airnya macet, kami juga benahi sampai berjalan. Ya. Kami belajar untuk melayaninya, saudara. Dan kemarin malam saya datang sendirian, ya. Ternyata tidak ada yang ngirim makanan, juga kami bawakan makanan. Saya bawakan makanan. Saya keluar lagi, saya beli obat untuk membalur bagiannya itu, ya, bagian yang sakit. Ya. Susahnya adalah dia nggak bisa mendengar, ya. Namun dia bisa membaca. Kan itu saya punya akal, bawa kertas, kemudian saya tulis, ya, misalnya silahkan makan, ya. Kemudian ketika air minum habis, saya tulis gini, saya keluar sebentar, ya, saya beli minuman, nanti saya kesini lagi, ya. Saya pakai tulisan, saudara. Yang menjadi persoalan adalah tidak ada yang merawat, ya. Dan saya bekerja sama dengan sahabatnya itu, ya, untuk minta tolong sebuah warteg untuk mengirim dia makanan pagi dan sore, siang. Namun ternyata nggak bisa. Setelah saya usahakan, maka saya berjanji untuk melayani dia sampai dia bisa berjalan, mengirim makanan, ya, untuk buat dia bisa makan dan terawat. Bahkan saya sudah berjanji kalau memang tidak ada yang membuang kotoran, ya, saya juga mau membuangnya. Kenapa, saudara? Ada satu pesan yang keluar dari manusia batin saya, ya, yaitu dia hadir dalam hidup kita untuk dititipkan dalam kehidupan kita. Dan itu adalah wujud dari Yesus. Dia lapar, dia haus, dia telanjang, dia nggak bisa apa-apa, nggak ada ngasih makan, nggak ada yang ngurusi dia. Itu wujud dia, Yesus yang hadir dalam hidup dia, hadiran dia. Dan itu dititipkan dalam hidup kita. Kita harus melayani, menolong dia, dan memberkati dia. Pertanyaannya, saudara, bagaimana agar kita bisa melayani, ya, rela melayani orang-orang seperti ini, ya, dan melakukan kasih persaudaraan dengan tulus, ya. Bagaimana caranya, saudara? Pertanyaan ini tidak mudah dijawab, ya. Kan dalam fakta kehidupan sehari-hari, ya, kehidupan orang-orang itu memang betul kata Alkitab, seperti katakan Tuhan Yesus, kasih kebanyakan orang sudah menjadi dingin, frigid, tidak ada lagi kegairahan, tidak ada lagi kehangatan, ya. Untuk melayani orang-orang seperti ini dibutuhkan sebuah belas kasihan yang berasal dari Tuhan Yesus Kristus. Maka kalau ditanyakan bagaimana caranya, Pak, kita bisa melayani orang-orang seperti ini, jawaban saya hanyalah satu, saudara, yaitu minta belas kasihan dari Tuhan Yesus agar hadir dalam hidup kita, ya. Kenapa? Karena Yesus waktu masih ada di muka bumi, dia keliling dari daerah ke daerah, dari kota ke kota, dari desa ke desa, ya. Pekerjaan dia hanyalah menolong, menyembuhkan, memberkati, menyediakan makan dengan mujizat, ya. Itu semua dikerjakan Tuhan atas satu hal yang menonjol dalam hidup Yesus. Apa itu? Belas kasihan. Jadi bagaimana caranya? Kita minta anugerah agar belas kasihan itu turun ke dalam hidup kita. Belas kasihan itu saudara bisa baca dalam, ya, Matius pasal 9 ayat 36, pasal 14 ayat 14, pasal 15 ayat 32, Lukas 7 ayat 12 sampai 14, Lukas 10 ayat 33. Satu saja saya baca, semua ayat itu mengatakan Yesus digerakkan oleh belas kasihan, atau berkata aku digerakkan oleh belas kasihan. Selalu Yesus dikatakan Yesus digerakkan oleh belas kasihan, karena belas kasihan Yesus, karena belas kasihan, selalu semua karena belas kasihan. Saya akan bacakan satu saja sebagai ayat, ya,
untuk sebagai contoh saudara, Matius pasal 9 ya, ayat yang 32 berkata demikian ya. Matius pasal ke-9 ayat ke-36 maksud saya. Melihat orang banyak itu, tergeraklah hati Yesus oleh belas kasihan kepada mereka, karena mereka lelah dan terlantar seperti domba yang tidak bergembala ya. Matius pasal 14 ayat 14, satu lagi. Ketika Yesus mendarat, ia melihat orang banyak yang besar jumlahnya, maka tergeraklah hatinya oleh belas kasihan kepada mereka, dan ia menyembuhkan mereka yang sakit. Mungkin satu lagi lah saudara, Lukas pasal 7 ayat 12 sampai 14. Setelah ia dekat pintu gerbang kota, ada orang mati diusung keluar, anak laki-laki, anak tunggal ibunya yang sudah janda, dan banyak orang dari kota itu menyertai janda itu. Ayat 13. Dan ketika Tuhan Yesus melihat janda itu, perhatikan, tergeraklah hatinya oleh belas kasihan ini terhadap orang yang mati itu. Lalu ia berkata kepadanya, ini kepada janda itu belas kasihannya, jangan menangis. Jadi Yesus punya 12 kasihan, belas kasihan kepada anak yang meninggal itu, juga kepada mamahnya yang sudah janda. Ayat 14, sambil menghampiri usungan itu, ia menyentuhnya, dan sedang para pengusung berhenti, ia berkata, hai anak muda, aku berkata kepadamu, bangkitlah. Saudara perhatikan saudara ya, apa yang dilakukan Yesus semua digerakkan oleh roh belas kasihan. Itu roh belas kasihan berasal dari Bapa ya. Allah kita adalah Allah Bapa, Anak, dan Roh Kudus ya. Ketiganya Esa. Kita tidak bisa berkata Allah kita tiga. Allah kita tetap satu di dalam Yesus Kristus, namun memiliki tiga pribadi ya. Nah, belas kasihan ini berasal dari Allah Bapa ya, yang menyatu dalam diri Yesus, yang dikerjakan oleh Roh Kudus ya. Makanya Bapa ketika melihat orang-orang berdosa, firman Tuhan dalam Yohanes pasal 3 ayat 16 berkata ya, karena begitu besar kasih Allah atau Bapa kepada dunia ya, maka dia memberikan anaknya yang tunggal. Belas kasihan inilah yang menyatu dalam diri Yesus Kristus dan Roh Kudus ya. Ini harus kita minta, sebab tanpa belas kasihan ini tidak ada orang yang akan melayani dengan tulus. Kalau toh melayani dengan wujud nyata, lalu difoto, direkam, disampaikan di media-media ya, saya curiga ya, itu bukan belas kasihan ya. Itu kasih yang ingin mendapatkan pengakuan, walaupun tidak salah kalau memang tulus, betul itu akan punya kuasa untuk menggerakkan orang. Tapi kalau tidak belas kasihan, itu hanya ingin dipamerkan kepada seseorang ya, bahwa dia sudah berbuat baik, berbuat sosial ya. Tapi beda dengan belas kasihan. Belas kasihan itu tidak ada pamrih. Makanya belas kasihan itu berasal dari kata Yunani, yaitu plus ya, perhatikan, esplanistai. Kata belas kasihan itu berasal dari bahasa Yunani, yaitu esplanistai, yang artinya begini, digerakkan oleh kasih yang mendalam. Artinya digerakkan kasih yang ada di bagian paling dalam manusia roh kita, yang dapat merasakan penderitaan orang lain. Dan kasih itu mendorongnya untuk melakukan pertolongan. Sekali lagi ya, esplanistai itu artinya begini ya, digerakkan oleh kasih yang mendalam, kasih yang berasal dari manusia batin yang paling dalam, di dalam sana itu ya, dimana kasih itu dapat ya merasakan penderitaan orang lain. Tidak hanya simpati tapi empati, bisa merasakan penderitaan orang lain. Dan oleh kasih itu yang berasal dari kasih yang paling dalam itu, mendorongnya untuk melakukan sebuah pertolongan ya. Di mana belas kasihan ini dilakukan
bukan karena orang yang ditolong itu memenuhi syarat ditolong. Perhatikan ya, belas kasihan ini dilakukan bukan karena orang yang ditolong itu memenuhi syarat untuk ditolong, harus begini, harus begitu ya. Tetapi apapun keadaan dan lingkungan orang itu, perhatikan, tetapi keadaan dan apapun keadaan orang itu ya, apapun keadaannya dan lingkungannya seperti apapun juga, sekalipun tidak memenuhi syarat ya, dilakukannya dengan sadar, tulus, dan tanpa pamrih. Nah, inilah pengertian belas kasihan yang dalam, saudara ya. Jadi belas kasihan ini pengertiannya sangat dalam ya. Kasih yang berasal dari manusia yang terdalam, manusia batin kita paling dalam, mendalam itu. Kasih ini bisa merasakan penderitaan orang lain, dan kasih ini juga yang mendorong kita untuk melakukan pertolongan. Dan kasih ini tidak bersifat kondisional, tidak bersifat punya syarat ya. Orang ini harus punya syarat begini begitu, syarat untuk bisa ditolong, lingkungan sebegini begitu. Kasih ini tidak bersyarat ya. Sehingga orang yang kita tolong pun yang tidak memenuhi syarat untuk tolong, yang keadaannya mungkin sungguh-sungguh memprihatinkan dan tidak layak tolong ya, belas kasihan Yesus ini dari Bapa ini mendorong kita untuk melakukannya dengan rela, tulus, dan tanpa pamrih. Inilah belas kasihan dari Yesus. Makanya Yesus ketemu dengan siapa saja ya, ketemu dengan orang yang buta oleh belas kasihan, ketemu dengan orang lumpuh oleh belas kasihan, ketemu dengan ribuan orang tidak makan karena lapar di tempat yang sepi karena belas kasihan dia beri makan ya. Sampai ketika ada satu orang, dua orang kerasukan setan di daerah Gerasa ya, dia datang ke sana jauh-jauh, menyeberang pakai perahu dengan murid-muridnya ya, hanya untuk menyembuhkan satu orang sih saja dari dua orang itu ya. Karena dari dua orang itu ya, karena ada yang mengatakan satu orang, dua orang, tapi dari dua orang itu hanya untuk dua orang saja dia jauh-jauh ke sana. Kenapa? Belas kasihan, saudara. Nah, tanpa belas kasihan ini tidak mungkin kita bisa melayani orang yang sudah berbau ya, yang sudah membuat kita mungkin jijik dan sebagainya. Karena itu kalau saudara bertanya bagaimana caranya, kita minta belas kasihan dari Tuhan untuk diturunkan dalam hidup kita, sehingga hati kita, roh kita, batin kita, manusia terdalam kita memiliki belas kasihan ini, sehingga ketika Tuhan hadirkan orang-orang di sekitar kita ya, yang lapar, yang haus, yang sakit, yang telanjang, yang kesepian, yang membutuhkan pertolongan, kita melihat ada Yesus di sana, ada Yesus di situ, ada Yesus di orang-orang ini. Kita digerakkan untuk mendatangi, menolong, melayani, dan memberkati. Inilah, saudara, pesan akhir zaman yang saya sampaikan pada saudara semuanya. Hari-hari ini, pandemi ini, banyak orang-orang sekitar kita, baik saudara seiman terutama maupun saudara yang tidak seiman ya, kita digerakkan untuk melihat dengan mata jasmani kita begitu banyak orang-orang di sana mewakili Yesus ya. Begitu banyak orang-orang sekitar kita membutuhkan belas kasihan kita. Jika saudara hari ini masih memiliki kasih yang dingin, saudara tidak sama sekali tidak tergerak untuk menolong, melayani mereka, hari ini kita berdoa. Jika saudara masih memiliki kasih, saya percaya ya, belas kasihan saudara akan menggerakkan saudara untuk merespon panggilan ini, melayani, memberkati orang-orang sekitar kita. Di mana Yesus berkata, ketika aku lapar, engkau datang beri aku makanan. Ketika aku haus, engkau datang beri aku minuman. Ketika aku sakit, engkau datang melayat aku, melawat aku. Ketika aku telanjang, engkau datang beri aku pakaian. Ketika aku di penjara, engkau datang untuk mengunjungi aku ya. Kita akan bergerak ke sana. Pandemi ini membawa banyak orang kehilangan tempat, kehilangan hubungan, kehilangan keluarga, kehilangan harta, kehilangan usaha, kehilangan kesehatan. Begitu banyak orang di luar sana, terutama orang-orang seiman kita ya. Mari saudara, kita bergerak bersama-sama. Ini akhir zaman. Jangan sampai kasih kita ikut-ikutan menjadi dingin, harus dihangatkan kembali. Bagaimana cara menghangatkan? Kita minta Tuhan memberikan belas kasihan
sehingga mulai hari ini kita bisa mulai menjamu Yesus Kristus, menjamu kehadiran Tuhan lewat kehadiran orang-orang yang bermasalah dalam kehidupan kita. Kiranya oleh anugerah Tuhan kebenaran ini membawa saya dan saudara mulai memiliki kasih yang hangat dan belas kasihan Tuhan tumbuh subur dalam hidup kita, dan kita mulai bergerak ya, melayani Yesus di luar sana, melayani pribadi Yesus yang ada di luar sana lewat orang-orang yang ada, dan kita jumpai orang-orang bermasalah. Amin untuk firman Tuhan. Mari kita berdoa bersama-sama. Dalam anugerah-Mu Tuhan, kami bersyukur Engkau membuka mata batin kami. Di saat pandemi ini, sesungguhnya sudah hadir di dunia ini Tuhan, dalam bentuk orang-orang yang bermasalah, orang-orang yang lapar, yang haus, yang telanjang, yang sakit, yang ada di penjara, orang-orang bermasalah. Sesungguhnya Engkau hadir dalam hidup mereka. Dan kalau Tuhan sodorkan di mata kami Tuhan, di depan mata kami, dalam kehidupan kami, sesungguhnya Engkau sedang mengajar kami agar kami melayani Engkau, agar kami menjamu Engkau Tuhan. Karena itu kami mohon dan berdoa buat setiap kami Tuhan, anak-anak-Mu yang mendengarkan kebenaran ini Tuhan. Anugerahkan roh belas kasihan dari Bapa Surgawi, anugerahkan roh belas kasihan dalam hidup kami semuanya. Mari anugerahkan di dalam nama Yesus. Tumbuhkan roh belas kasihan Tuhan, sehingga oleh anugerah-Mu kami memiliki kasih yang mendalam, kasih yang bisa merasakan penderitaan orang lain, kasih yang menggerakkan kami untuk menolong, melayani dan menolongnya Tuhan, tanpa pamrih, tanpa meminta syarat apapun, sehingga oleh anugerah-Mu sungguh-sungguh kami punya kesempatan menjamu pribadi-Mu di akhir zaman ini Tuhan. Kasih kami tidak lagi dingin, kasih kami akan menjadi hangat. Dan sesungguhnya ketika kami melakukan ini semuanya Tuhan, kami melakukannya untuk Engkau. Kami melayani pribadi-Mu Tuhan, kami menjamu pribadi-Mu Tuhan, dan kami juga percaya Engkau sedang mendandani hidup kami untuk memberi pakaian pengantin yang lengkap, sehingga ketika Engkau datang di awan-awan, kami adalah mempelai perempuan yang layak untuk menikah dengan Engkau di awan-awan. Meteraikanlah kebenaran ini Roh Kudus, tolonglah kami semua untuk melakukannya. Ini semua itu kami lakukannya hanya untuk kepentingan, kemuliaan Tuhan Yesus saja. Di dalam dan demi nama-Mu Yesus, kami sudah terima berkat-Mu, kami mengucap syukur. Haleluya, amin. Puji Tuhan, saya bersyukur saudara sudah mendengar semuanya. Kiranya saudara terus dalam kondisi sehat dan baik-baik saja, sehingga minggu depan saudara juga akan terus diberkati Tuhan. Sampai bertemu minggu depan. Shalom dan Tuhan berkati. Amin.